Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Dwi Yudawati, NIM 185231149 dari Perbankan Syariah 6C Profesional. Di sini saya akan sedikit mereview tentang penerapan Good Governance Bisnis Syariah dan implikasinya terhadap kinerja keuangan syariah, convertibility, dan profitability SCNP. Yang pertama kita bahas tentang pendahuluan dulu tentang landasan pedoman GGPS. Yang pertama, ada bisnis syariah telah lama berkembang di Indonesia. Telah banyak bisnis syariah, utamanya sektor keuangan dan perbankan, yang menyatakan diri sebagai entitas bisnis syariah. Sementara itu, banyak pula kegiatan bisnis syariah yang dilakukan baik oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil, bahkan perorangan yang belum menyatakan diri sebagai entitas bisnis syariah dan berpotensi untuk berkembang di masa mendatang. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekadar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Pelaksanaan dari kegiatan memakmurkan bumi harus sesuai tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisan semesta secara fisik dan sosial, lahir maupun batin. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi khalifahnya, manusia dibekali perangkat pendukung berupa akal, hati, dan struktur fisik yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Selanjutnya, untuk implementasi akhlakul karimah dalam setiap aspek dan kegiatan usaha merupakan perwujudan dan penegakan iman dan takwa dengan memperhatikan hubungan yang baik dan komprehensif, mencakup seluruh kepentingan stakeholder dan lingkungan sekitar. Pelaksanaan kegiatan bisnis yang dipandu oleh akhlakul karimah ditunjukkan untuk menciptakan dan memelihara kebaikan bagi semua sebagaimana tujuan dari ketentuannya syariah adalah terwujud keberkahan dan kasih sayang bagi alam semesta. Kedudukan manusia dalam bisnis syariah secara kodrat tidak terlepas dari kecenderungan untuk berperilaku baik dan buruk, terlebih lagi manusia yang beraktivitas di dunia bisnis. Pelaku bisnis dapat melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara yang tidak baik untuk mencapai tujuannya, namun di sisi lain tidak menutup kemungkinan adanya pelaku bisnis yang tetap taat asas mengikuti akhlakul karimah sebagai mampu mempertahankan perilaku baik dalam bisnis. Bisnis yang dipandu oleh spiritual dan etika menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan dalam terwujudnya disiplin pasar atau market disiplin yang lahir dari budaya governance bisnis yang baik. Bisnis yang dijalankan dengan governance ini baik lebih menguntungkan untuk tetap sustainable atau berlangsung secara baik. Keterlangsungan bisnis sangat penting untuk dijaga karena dapat menjanjikan keberlangsungan dan memberikan kemanfaat bagi semua pihak, kepentingan lingkungan sekitar. Secara umum, good governance ini menurut Kotibul dan Setiawan dan mekanisme hubungan yang mengatur dalam menciptakan insentif yang pas di antara para pihak, kemudian kepentingan dan pada suatu perusahaan agar perusahaannya dimaksud dalam mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal. Good governance ini merupakan sekumpulan peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan yang berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para stakeholder maupun masyarakat sekitar yang menyeluruh. Berdasarkan dari berbagai definisi di atas, disimpulkan bahwa good governance ini suatu sistem yang merencanakan dan mengatur suatu perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi stakeholder yang sesuai dengan prinsip syariah. Kita masuk ke metode penelitiannya. Yang pertama ada penerapan good governance bisnis syariah dan implikasinya terhadap kinerja keuangan syariah, conformity, dan profitability SCNP. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan melihat sejauh mana perusahaan dengan menggunakan kaidah-kaidah pelaksanaan keuangan yang baik dan benar. Pengukuran kinerja keuangan bank syariah saat ini sebagian besar masih menggunakan indikator pengukuran berdasarkan rasio keuangan konvensional, terutama rasio profitabilitas seperti ROE dan NPM.
Oleh karena itu, diperlukan suatu model pengukuran kinerja bank syariah yang tidak hanya dikembangkan dengan menggunakan rasio konvensional, tetapi juga rasio keuangan syariah. Beberapa peneliti di sejumlah negara telah mengembangkan kombinasi keuangan syariah dan konvensional, salah satunya The Sharia and Profitability Model atau SCNP. Pengukuran dengan model SCNP ini untuk mengukur kesediaan suatu bank namun tidak mengabaikan sisi konvensional. Hal ini dikarenakan karena bank syariah juga merupakan bisnis lembaga, salah satu tujuan didirikannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengukuran kinerja BUS di Indonesia berdasarkan kesesuaian dan profitabilitas syariah selama periode 2010 sampai 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar bank umum syariah di Indonesia memiliki kondisi kesesuaian syariah yang tinggi, namun profitabilitasnya rendah atau bahkan profitabilitas rendah dan nilai kesesuaian syariahnya cukup rendah. Dan oleh karena itu, dalam hal ini penerapan good governance perbankan syariah di Indonesia tidak bisa hanya didasarkan pada prinsip-prinsip good governance secara umum seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun pada prinsipnya, prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan norma dan nilai-nilai Islam, Bank Indonesia telah menerbitkan tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi bank syariah dan SIBI tentang penerapan good governance bagi bank syariah, bank umum syariah dan unit syariah, bahwa good governance perbankan syariah harus mengacu pada standar dan pedoman tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah pada tahun 2009. Pedoman good governance ini merupakan pedoman pelaksanaan tata kelola badan usaha syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia, sebagai upaya mendorong kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, kemanfaatan, dan keberkahan dalam usaha dan keberlanjutan badan usaha syariah melalui pengelolaan yang berbasis praktik bisnis dengan watak Rasulullah berdasarkan Komite Nasional. Gagasan penerapan GGBS ini dianggap sebagai titik awal perubahan budaya kerja di bank syariah. Oleh karena itu, keberadaan peraturan Bank Indonesia secara tegas mewajibkan setiap bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib menggunakan penerapan GCG yang mampu pengungkapan kepatuhan bank syariah. Penerapan GGBS yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Selanjutnya, yang kedua ada tingkat penerapan GGBS BUS di Indonesia. Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pengungkapan GGBS oleh seluruh BUS di Indonesia dalam penelitian ini cenderung meningkat dengan persentase yang cukup tinggi di atas 80%. Meskipun pada tahun 2012 sampai 2013 terjadi penurunan sebesar 80,95% dari 81,2%, namun penurunan tidak begitu signifikan. Peningkatan persentase pengungkapan GGBS terjadi pada tahun 2013 sampai 2016 dengan tingkat pengungkapan masing-masing sebesar 83,33%, 84,20%, dan 86,80%. Dengan demikian, jika dilihat dari rentang persentase 80-86% dengan pemenuhan skor indeks rata-rata 35, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan GGBS oleh BUS di Indonesia selama periode 2012 sampai 2016 telah dilaksanakan secara baik. Dari total skor pengungkapan secara keseluruhan, terlihat bahwa BNI Syariah merupakan skor pengungkapan tertinggi dari 188 indikator berdasarkan laporan tahunannya. Dalam mengungkapkan GGBS sebanyak 42 indikator, Bank BNI Syariah merupakan bank terlengkap yang mengungkapkan indeks penerapan GGBS dibanding dengan bank syariah lainnya. Selanjutnya ada penerapan GGBS terhadap kesesuaian syariah. Koefisien determinasi menjelaskan seberapa besar persentase variasi total variabel independen yang dijelaskan oleh model. Semakin besar nilai R2, maka semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai R2 sebagai 0,846,39 dalam nilai adjusted R request sebesar 0,8075105. Artinya tingkat keeratan pengaruh variabel X atau GGBS terhadap variabel Y1 atau Syariah Convertibility cukup besar, yaitu mencapai 84,639%.
Berdasarkan nilai variabel bebas menunjukkan nilai hasil yang lebih besar daripada nilai T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Maka nilai probabilitas T berada di bawah nilai signifikan sebesar 0,05 yaitu 0,002. Maka dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa X atau penerapan GGBS mempengaruhi positif dan signifikan terhadap Y1 dan kesesuaian syariah. Konsep GGBS yang dikemukakan oleh National Government Policy Committee adalah penerapan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta bisnis lainnya. Perusahaan dengan tujuan untuk mendorong praktis bisnis yang kuat dan sehat secara finansial dan mengacu pada prinsip syariah, di mana bisnis yang berpedoman pada spiritual dan etika menciptakan kehidupan yang sehat dan iklim usaha yang berkelanjutan dengan terwujudnya disiplin pasar yang lahir dari kebudayaan dan tata kelola bisnis. Dalam pengujian hipotesis pertama ini, di mana hasilnya menunjukkan pengaruh yang signifikan antara GGBS pada kesesuaian syariah. Implementasi GGBS digambarkan melalui implementasi indeks yang tercermin dari pengungkapan indikator GGBS dalam laporan tahunannya. Sedangkan untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah diukur berdasarkan kesesuaian syariah yang merupakan indeks kesesuaian sistem syariah dengan tujuan menilai kondisi sosial ekonomi kewajiban bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, dan semakin tinggi tingkat penerapan GGBS yang berarti bahwa perusahaan bisnis syariah mengelola perusahaan mereka dengan baik sesuai dengan pedoman dan aturan Islam, juga meningkatkan kemampuan bank syariah untuk mencapai tujuan syariah yang termasuk dalam kepastian dalam pelaksanaan segala kegiatan yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penting bagi seluruh BUS di Indonesia untuk mengelola perusahaan mereka secara benar. Selain itu, hasil penelitian ini juga menggambarkan keberhasilan peraturan Bank Indonesia tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, BUS dan UUS, melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika implementasi GGBS telah dilaksanakan dengan baik, artinya informasi terkait bank syariah disampaikan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah oleh setiap BUS Indonesia kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dan penerapan GGBS terhadap profitabilitas. Koefisien determinasi menjelaskan seberapa besar persentase variasi total variabel dependen yang dijelaskan oleh modal. Semakin besar nilai R2, maka semakin besar pengaruh modal dan menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan nilai T variabel bebas menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai T tabel, yang berarti penerapan GGBS berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Arah hubungan negatif tersebut dapat diartikan bahwa penerapan corporate governance bank syariah yang tinggi, maka kinerja bank tersebut akan rendah. Begitu pula sebaliknya. Sehubungan dengan hasil hipotesis, hal ini menolak hipotesis dan tidak sejalan dengan teori yang ada, karena pada dasarnya penerapan mekanisme corporate governance bertujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Salah satunya adalah profitabilitas atau pencarian keuntungan perusahaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandya 2011 dengan menggunakan sampel industri perbankan di India. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen yang menjadi bagian dari penerapan corporate governance berpengaruh negatif terhadap ROA. Artinya, terlalu banyak proporsi direktur independen memiliki hubungan terbalik dengan ROA. Hasil lain yang serupa dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Aroyin Toyin LY tahun 2012, yaitu meneliti tentang pengaruh corporate governance terhadap kinerja perbankan Nigeria. Sampel penelitian ini adalah 24 bank umum di Nigeria selama periode 2006 sampai 2010. Variabel penelitian yang digunakan adalah ukuran Dewan Komisaris Kinerja Return of Equity dan hasil ekuitas direksi membuktikan bahwa terhadap hubungan negatif antara ukuran dengan kinerja bank, sedangkan persentase kenaikan Return of Equity dipengaruhi oleh ekuitas direksi. Sekian dan terima kasih. Dapat disimpulkan dari hasil review yang tadi, yaitu dari beberapa pemaparan, penerapan GGBS pada BUS di Indonesia belum mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah yang diproyeksikan dengan ROA/ROE dan NPM. Lalu, penerapan tata kelola usaha syariah yang baik pada BUS di Indonesia ternyata berdampak negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio profitabilitasnya. Dari kesimpulan di atas, jika kurang jelas, boleh di komen di bawah ini. Terima kasih.
Bila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.